Donasi dakwah Yufid. Yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan sesi pertama ini kita akan mulai membahas tentang kandungan-kandungan dari surat At-Tur ya. Surat At-Tur yaitu salah satu dari surat-surat yang dikenal dengan Suwar Al-Mufassal. Sesungguhnya para ulama membagi surat-surat Al-Mufassal, Al-Mufassal yaitu surat-surat yang pendek dan juga ayat-ayatnya pendek-pendek. Dibagi menjadi tiga. Yang pertama disebut dengan Tiwalul Mufassal, yaitu surat-surat yang panjang ya, mulai dari surat Qaf sampai surat Wal Mursalat. Kemudian Awasitul Mufassal yang tengah-tengah mulai dari surat An-Naba sampai surat Wal Laili Idza Yaghsha. Kemudian Qisarul Mufassal yang pendek-pendek dari surat Ad-Duha sampai surat An-Nas. Pembagian ini dimaksudkan yaitu kita mengetahui kadar bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala salat subuh beliau membaca Tiwalul Mufassal, yaitu seukuran surat Qaf, surat Az-Zariyat, surat At-Tur ya. Kemudian kalau salat Isya maka beliau baca yang Awasitul Mufassal ya. Dari surat An-Naba sampai surat Wal Laili Idza Yaghsha. Adapun salat Maghrib maka beliau membaca seukuran Qisarul Mufassal, surat Ad-Duha dan seterusnya sampai surat An-Nas ya. Oleh karenanya di antara surat yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di salat subuh adalah surat At-Tur ya. Seperti hadis yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari dari Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, "Syakautu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam anni ashtaki." Aku mengeluhkan kepada Nabi atau aku lapor kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sesungguhnya aku sakit. Waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah selesai haji dan Nabi ingin pulang ke kota Madinah ya. Qadarullah ternyata Ummu Salamah sakit dan dia belum tawaf wada. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Tufi min wara'in nas wa anti raqibah." Dalam riwayat wahum yusallun. Nanti kalau pas salat subuh, maka engkau wahai Ummu Salamah tawaf naik onta. Tawaf di belakang orang-orang yang sedang salat, ya. Fatuftu kata Ummu Salamah, aku pun tawaf wada wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina idzin yusalli ila jambil bait wa huwa yaqra wat tur wa kitabi mastur. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu itu jadi imam salat subuh dan beliau baca surat Wat-Tur wa Kitabi Mastur ya. Jadi ini di antara surat yang dibaca di salat subuh dan dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini juga dalil kalau dalam masalah fikih bahwasanya orang yang setelah tawaf wada tapi kalau ada keperluan yang di Masjid Haram dia boleh salat, tidak sebagaimana persangkaan sebagian orang kalau sudah tawaf wada disangka tidak boleh lagi ke Masjidil Haram. Nabi setelah tawaf wada masih di Masjidil Haram karena ada nunggu Ummu Salamah, bahkan dia salat subuh dengan bacaan yang panjang surat Wat-Tur wa Kitabi Mastur. Ini disebutkan oleh para ulama tentang bagian tadi, tentang Tiwalul Mufassal yang panjang-panjang, kemudian Awasitul Mufassal yang tengah-tengah sama Qisarul Mufassal. Ini secara umum, namun terkadang yang panjang dibaca di salat Maghrib dan terkadang yang pendek dibaca di salat subuh. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah membaca surat Al-Mursalat wal Mursalati urfa di salat Maghrib. Itu surat yang terakhir yang Nabi jadi imam dalam salat jahriyah sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, ya. Demikian juga Nabi pernah baca surat At-Tur tatkala salat Maghrib. Sebagaimana dalam Sahih Al-Bukhari, tatkala Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu waktu masih kafir, beliau datang ke Madinah untuk menebus tawanan perang Badar. Ya, orang-orang musyrikin kalah dalam perang Badar, kemudian mereka ditawan, kemudian Nabi mengumumkan yang mau nebus silakan bawa tebusan. Di antaranya Jubair bin Mut'im waktu itu masih kafir radhiyallahu anhu, maka beliau datang membawa tebusan untuk menebus sebagian tawanan perang Badar. Tatkala beliau sampai di Madinah, beliau mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam salat Maghrib membaca surat At-Tur, ya, surat At-Tur.
Falamma balagha haula'il ayat am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun am khalaqus samawati wal arda bal la yuqinun. Tatkala Nabi baca surat At-Tur wa Tur kitabim mastur terus sampai pada firman Allah, am khuliqu min ghairi syai'in. Apakah mereka diciptakan tanpa ada yang menciptakan? Am humul khaliqun. Apakah mereka yang telah menciptakan diri mereka sendiri? Am khalaqus samawati wal ard. Apakah mereka yang telah menciptakan langit dan bumi? Kata Jubair bin Mut'im, ya, kada qalbi yatir. Hampir-hampir jantungku lepas mendengar ayat-ayat tersebut. Ini hadis dalam Sahih Al-Bukhari dan kata Ibnu Katsir rahimahullah ini antara sebab kemudian Jubair bin Mut'im akhirnya masuk Islam di kemudian hari. Taib. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, surat At-Tur adalah surat Makkiyah. Surat Makkiyah sering saya sampaikan yang namanya Makkiyah itu adalah surat-surat atau ayat-ayat yang turun sebelum Nabi berhijrah. Adapun surat Madaniyah atau ayat Madaniyah yaitu surat atau ayat yang turun setelah Nabi berhijrah, ya, setelah Nabi berhijrah. Tatkala disebut dengan surat Makkiyah, maka kita bisa mengetahui siapa audiens madu'in yang dihadapi oleh Nabi SAW tatkala itu, yaitu orang-orang kafir Quraisy. Beda tatkala Nabi sudah pindah ke Madinah, maka kita tahu audiens yang diajak dikhitab ditujukan kepada para sahabat yang mereka rata-rata kaum mukminin, ya. Sehingga kita tahu nuansa surat-surat Makkiyah biasanya bercerita tentang 3 perkara akidah, tentang al-iman bil yaumil akhir, ya, tentang otentiknya Al-Quran, bahwasanya Al-Quran dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang 3 tentang kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kebanyakan surat Makkiyah isinya itu tentang akidah, tentang bahwasanya hari kiamat itu ada karena mereka mengingkari hari kiamat. Yang kedua, mereka meragukan Al-Quran, firman Allah, kata mereka asatirul awwalin, ini hanya dongeng orang-orang terdahulu, hanya perkataan manusia, syair, yani syair, sehingga biasanya ditekankan tentang Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, mereka mengingkari kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ditekankan juga tentang kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan 3 perkara itu terkandung dalam surat At-Tur. 3 pokok akidah tersebut terkandung dalam surat At-Tur. Ini fungsinya kita mengetahui Makkiyah atau Madaniyah, ya kita tahu audiens yang sedang dihadapi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala turun ayat-ayat ini. Baik, kita mulai firman Allah Subhanahu wa taala di awal ayat, ya. Wat-Tur, ya. Di sini ada 49 ayat. Ayat pertama Wat-Tur, ayat kedua wa kitabim mastur. Wat-Tur demi gunung Tur Sina, ya. At-Tur dalam bahasa Syriania sebagaimana disebut oleh sebagian salaf yaitu jabalun, ya, ambata syajaran, yaitu gunung yang menumbuhkan tumbuhan disebut dengan Tur dalam bahasa Syriania, ya. Kemudian menjadi mu'arrabah, dijadikan bahasa Arab. Berbeda dengan Jabal. Jabal adalah gunung yang tidak ada tumbuhannya. Seperti gunung-gunung di kota Madinah, kota Mekah, tidak ada tumbuhan, batu, ya. Tapi kalau Tur yaitu gunung yang ada tumbuhannya. Seperti gunung-gunung yang ada di Indonesia kebanyakannya, gunung-gunungnya ada pohon-pohonnya dan ada tumbuhannya. Dalam disebut dengan At-Tur yaitu gunung yang ada tumbuhannya. Kemudian adapun Jabal gunung yang tidak ada tumbuhannya. Nah, para ulama secara umum ada khilaf di kalangan para ulama tentang makna At-Tur di sini. Apakah At-Tur maksudnya adalah demi gunung yang ada tumbuhannya secara umum, ataukah At-Tur di sini maksudnya Tur Sina, gunung yang spesial yang pernah Nabi Musa alaihissalam dipanggil dan diajak berbicara oleh Allah Subhanahu wa taala, gunung yang di mana pernah diturunkan al-alwah Taurat kepada Nabi Musa alaihissalam. Ya, ada 2 pendapat. Ibnu Katsir rahimahullah lebih condong pada pendapat pertama. Adapun jumhur mufassirin, jumhur salaf, mereka lebih condong pada pendapat kedua, bahwasanya Tur di sini maksudnya demi gunung Tur Sina, demi gunung Tur Sina. Dan saya ingatkan pula bahwasanya khilaf dalam tafsir biasanya adalah khilaf tanawwu, bukan khilaf tadad. Khilaf-khilaf yang ada dalam tafsir biasanya khilaf tanawwu, yaitu hanya beda sudut pandang namun tidak bertabrakan, tidak kontradiktif. Berbeda dengan khilaf masalah fikih, hukum asalnya adalah tadad, kontradiktif. Satu bilang haram, satu bilang halal, satu bilang sunnah, satu bilang bid'ah, ya. Adapun kalau khilaf dalam tafsir biasanya cuma beda sudut pandang. Contoh misalnya Siratal Mustaqim, jalan yang lurus. Ada beberapa pendapat. Ada yang mengatakan Siratal Mustaqim Al-Quran. Ada yang mengatakan Siratal Mustaqim Sunnah Nabi SAW. Ada yang mengatakan Siratal Mustaqim adalah surga. Ada yang mengatakan Siratal Mustaqim adalah Abu Bakar dan Umar. Ada yang mengatakan Siratal Mustaqim adalah Islam. Ini semua tidak ada bertentangan. Ini semuanya benar. Ini contoh namanya khilaf tanawwu, ya. Dan itu khilaf dalam tafsir kebanyakannya demikian. Tidak bertentangan. Sama seperti ini. Ada yang mengatakan Tur maksudnya gunung, demi gunung secara umum, gunung-gunung yang memiliki tumbuhan-tumbuhan. Yang pendapat kedua, At-Tur maksudnya Tur Sina, dan ini lebih kuat. Yang dimaksud dengan Tur di sini adalah Tur Sina
yang di mana Nabi Musa pernah dipanggil oleh Allah kemudian diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala di gunung tersebut. Kemudian wa kitabim mastur, demi kitab yang tertorehkan, tertuliskan. Ya, ini juga khilaf. Ada yang mengatakan wa kitabim mastur maksudnya Lauhil Mahfuz. Pendapat kedua, wa kitabim mastur maksudnya al-kutub al-munazzalah, kitab-kitab yang Allah turunkan kepada para anbiya, baik kepada nabi maupun nabi-nabi sebelumnya, yaitu demi Taurat, demi Zabur, demi Injil, demi Al-Qur'an. Ya. Wa kitabim mastur. Ini dua pendapat di kalangan para ahli tafsir, namun yang lebih kuat wallahu alam bisawab maksudnya adalah al-kutub al-munazzalah. Kitab bukan Lauhil Mahfuz, tetapi kitab yang diturunkan kepada para nabi. Kenapa? Karena setelah itu Allah berfirman fi raqqim mansyur. Raqq adalah kulit yang mereka tulis firman Allah di kulit tersebut. Sehingga sebagian ulama mengatakan ada khilaf lagi setelah mereka mengatakan wa kitabim mastur maksudnya kitab yang Allah turunkan kepada nabi, kitab apakah? Ada yang mengatakan umum, ada yang mengatakan maksudnya Taurat, ada yang mengatakan maksudnya Al-Qur'an. Tahir bin Asyur merajikan bahwasanya ini maksud adalah Taurat. Adalah Taurat karena orang-orang Yahudi dahulu mereka kalau ada wahyu diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam mereka tulis di kulit. Di kulit, kemudian mereka jahit kulit tersebut sehingga jadi panjang. Kulit tersebut panjang. Kalau mereka ingin baca Taurat maka mereka buka lembaran apa? Kulit tersebut. Maka disebut raqqim mansyur. Raqqim mansyurnya kulit yang dibuka. Sehingga ini disebut oleh para ulama yang dimaksud adalah demi Taurat yang tertulis di raqqim mansyur, tertulis di kulit yang disambung-sambung kemudian kalau mau dibaca dibuka. Sebenarnya dalam hadis tatkala ada dua orang Yahudi berzina kemudian mereka datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian Nabi mengatakan apa kalian ridha dengan hukum di Taurat? Kata mereka ridha. Kalau gitu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam datangkan Taurat dan buka. Fanasyaru Taurat, maka mereka buka Taurat karena besar. Dibuka ternyata dapat dalam Taurat disebutkan bahwasanya orang berzina dirajam ya. Dan ini pendapat ini cukup kuat karena sebelumnya Allah berfirman Wat-Tur, demi bukit Tursina yang di situ Nabi Musa dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala dan pendapat yang lain mengatakan maksudnya kitabim mastur maksudnya Al-Qur'an. Demi Al-Qur'an. Wallahu alam bisawab, ini semua khilaf tanawwu ya. Khilaf tanawwu. Kemudian wal baitil ma'mur, demi al-baitil ma'mur. Al-baitul ma'mur juga di sini secara umum ada dua pendapat. Pendapat pertama mengatakan al-baitul ma'mur adalah Ka'bah. Al-bait maksudnya al-Ka'bah, al-ma'mur ay al-ma'mur bi ta'ifin wa ruk'a'is sujud. Yang Ka'bah itu makmur, dipenuhi oleh orang-orang yang beribadah dengan tawaf yang selalu tidak pernah sepi dari namanya tawaf. Orang-orang salat di situ, sujud di situ ya. Orang-orang beribadah di sekitar Ka'bah. Sehingga sebagian ulama mengatakan maksudnya wal baitul ma'mur maksudnya wal Ka'bati, demi Ka'bah. Pendapat yang kedua dan ini pendapat jumhur salaf dan khalaf bahwasanya wal baitul ma'mur di sini maksudnya adalah masjid ya yang ada di langit ke-7 atau ada yang mengatakan langit ke-4 yang malaikat selalu masuk ke masjid tersebut ya, beribadah dalam masjid tersebut. Sebenarnya dalam Sahih Muslim dari Malik bin Sa'sa' an Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Al-Isra, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tsumma rufi'a li al-baitul ma'mur." Kemudian ditampakkan bagiku al-baitul ma'mur. Fa qultu ya Jibril, ma hadza? Aku berkata, "Wahai Jibril, ini apa?" Kata Jibril, "Hadza al-baitul ma'mur." Ini adalah al-baitul ma'mur. Yadkhuluhu kulla yaumin sab'una alfa malakin. Setiap hari ada 70.000 malaikat yang masuk ke dalam masjid tersebut. Idza kharaju minhu, kalau mereka sudah keluar dari masjid tersebut, lam yaudu ilaihi. Mereka tidak akan kembali lagi ke Baitul Ma'mur. Akhira ma alaihim. Dan itu terakhir mereka pergi ke Al-Baitul Ma'mur. Ini menunjukkan bahwasanya malaikat jumlahnya banyak. Karena setiap hari ada malaikat yang berbeda yang masuk ke Baitul Ma'mur. Kalau sudah keluar nggak pernah kembali lagi. Berarti jumlah malaikat sangat banyak karena setiap hari ada 70.000 orang yang baru. Nah, kalau kita ke Ka'bah bisa berulang-ulang. Kalau malaikat sekali ke Baitul Ma'mur tidak pernah kedua kali lagi. Dan setiap hari ada 70.000 malaikat yang baru yang masuk ke Baitul Ma'mur, menunjukkan jumlah malaikat sangat banyak. Dalam hadis juga disebutkan Nabi SAW melihat Ibrahim alaihissalam musnidan dhahrahu, dia menyandarkan punggungnya di Baitul Ma'mur. Ini dalil boleh kalau ente mau sandaran di Ka'bah boleh.
Karena Ibrahim bersandar ke Baitul Ma'mur. Ya. Tapi jangan coba-coba diangkat sama polisi. Ya. Jadi sebagian ulama mengatakan sebagian Nabi Ibrahim yang telah membangun Baitullah di bawah, maka Allah memberikan dia kemuliaan untuk ke Baitul Ma'mur. Adapun riwayat-riwayat yang menunjukkan bahwasanya Baitul Ma'mur berada hialal Ka'bah, persis di atas Ka'bah, seandainya Baitul Ma'mur jatuh akan menimpa Ka'bah, maka semua riwayat dhaif. Semua riwayat apa? Dhaif. Datang dari sebagian sahabat dan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, riwayat semuanya dhaif kata Syekh Saleh Al-Syekh hafizahullah taala, semua riwayatnya dhaif. Sehingga tidak bisa kita jadikan landasan untuk mentafsir. Intinya yang sahih cuma tadi Rasulullah SAW bercerita waktu Rasulullah SAW Mi'raj, Rasulullah SAW diperlihatkan Baitul Ma'mur di langit ke-7 atau langit keberapa, dan disebutkan bahwasanya malaikat 70.000 malaikat tiap hari masuk ke Baitul Ma'mur, kalau sudah masuk dan keluar tidak pernah kembali lagi kedua kali. Dari sinilah sebagian ulama atau kebanyakan ulama berpendapat wal Baitul Ma'mur di sini maksudnya adalah al Baitul Ma'mur yang ada di langit. Sementara sebagian ulama mengatakan al Baitul Ma'mur yang dimaksud adalah Ka'bah di bumi. Meskipun Nabi menyebut tentang Al-Baitul Ma'mur, tentang Al-Baitul Ma'mur di langit dalam hadis Isra Mi'raj, tapi tidak ada isyarat yang kuat yang menunjukkan Baitul Ma'mur yang Nabi dilihat oleh Nabi itulah yang dimaksud dalam surat At-Tur. Sehingga mereka mengatakan itu hadisnya sahih, tapi ini Baitul Ma'mur maksudnya Ka'bah. Intinya, kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, sama saja. Apakah mau kita katakan Baitul Ma'mur di langit maupun Baitul Ma'mur di bumi yaitu Ka'bah, dua-duanya bait yang makmur, dipenuhi oleh peribadatan. Di langit dipenuhi oleh ibadahnya para malaikat, adapun di bumi dipenuhi dengan ibadahnya para manusia yang tawaf, rukuk dan sujud di Masjidil Haram. Taib. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, was-saqafil marfu', dan demi atap yang diangkat, maksudnya demi langit, ya. Langit dinamakan oleh Allah dengan saqaf, yaitu atap. Sebagaimana firman Allah, wa ja'alna as-samaa'a saqafan mahfudha. Dan kami jadikan langit sebagai atap yang terjaga, ya. Dan sebagaimana rumah ada atapnya, bumi ini juga ada apa? Ada atapnya, yaitu langit, ya. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya, as-sama', Allah Subhanahu wa taala angkat sama, ya, bi ghairi amadin tarawunaha, tanpa ada tiang-tiang yang kalian lihat. Jadi diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bentuk yang sangat sempurna. Tidak ada lobang-lobangnya, tidak ada mencong-mencongnya. Benar-benar sempurna bangunannya yang bikin Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita mungkin bikin atap ada bolong-bolongnya, ada miring-miringnya, enggak, langit begitu sempurna. Tidak ada lobang-lobangnya, tidak ada. Kemudian juga begitu kokoh. Allah pasang di langit begitu banyak benda-benda yang besar, ada matahari, ada rembulan, ada bintang-bintang, ya. Dan semuanya dalam langit. Ya. Langit begitu kuat, ya. Bi ghairi amadin, tanpa ada tiang yang kalian lihat. Di sini ada khilaf di kalangan para ulama apa maksudnya bi ghairi amadin tarawuna. Ada yang mengatakan Allah tinggikan langit tanpa tiang yang kalian lihat, tidak ada tiangnya. Buktinya enggak ada tiang, benar. Langit tidak ada tiangnya. Ada sebagian salaf mengatakan maksudnya ada tiangnya, namun kalian tidak lihat. Allah angkat langit tersebut ada tiangnya, namun kalian tidak lihat apa? Tiangnya. Allah alam bisawab. Intinya langit adalah makhluk yang sangat hebat, yang sangat luas, yang bisa kita lihat dengan mata kita. Ya, ada makhluk yang lebih luas lagi, ada kursi, adalah arsy. Tetapi sekarang yang bisa kita lihat makhluk terbesar, terluas adalah apa? Langit. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala wal bahril masjur. Demi al-bahr, laut yang al-masjur. Al-masjur di sini demi laut yang di al-masjur. Al-masjur di sini ada khilaf di kalangan para ulama. Ada sekitar 4 pendapat atau 5 pendapat. Ada yang mengatakan al-bahril masjur maksudnya laut yang dinyalakan. Al-masjur yaitu sujir. Wa idzal biharu sujirat. Laut dinyalakan jadi api. Ada yang mengatakan wal bahril masjur maksudnya laut yang meluap sehingga bercampur antara air asin dengan air tawar. Ya. Wa idzal biharu fujirat, sebagaimana ditunjukkan dalam ayat yang lain, wa idzal biharu fujirat, tatkala lautan meluap kemudian seluruh lautan bercampur dengan air. Kalau sekarang lautan terpisah, laut sendiri, sungai tersendiri, danau sendiri, nanti pada hari kiamat semua tercampur. Ada pendapat mengatakan wal bahril masjur artinya idza dhahaba ma'uhu, yaitu laut yang hilang airnya.
Laut yang hilang airnya. Ya. Ini pendapat para ahli tafsir tentang makna al-masjur. Karena kalimat masjur ini kata para ulama termasuk dari al-adad. Al-adad itu terkadang maknanya ini, terkadang maknanya anu, terkadang berlawanan seperti wal laili idza as'as. Demi malam yang as'as. As'as bisa artinya aqbala, bisa artinya adbar. Demi malam yang datang atau demi malam yang pergi. Bayangkan dua makna diungkapkan dengan satu kata, terkadang maknanya datang, terkadang maknanya apa? Pergi. Maka disebut dengan adad, yaitu bertentangan, kontradiktif. Bagaimana kita bisa menentukan? Lihat dari konteks. Wal laili idza as'as, demi malam yang akbal atau adbar, tergantung konteksnya. Tapi dia termasuk dari adad, di antaranya al-masjur. Al-masjur bisa artinya meluap, bisa artinya hilang. Ya, bisa artinya hilang. Namun, sebagian ulama mengatakan tafsiran ini semuanya menunjukkan kondisi laut pada hari kiamat kelak. Mereka mengatakan laut tatkala hari kiamat kelak, pertama yang terjadi wa idzal biharu fujirat, yaitu laut meluap. Setelah meluap bercampurlah antara air asin dengan air tawar, danau, sungai semua bercampur jadi satu. Setelah meluber turun ke atas muka bumi, kemudian dibakar oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa idzal biharu sujirat, jadilah air laut tersebut menjadi lautan api. Setelah menjadi lautan api maka hilang laut tersebut. Makanya di antara tafsiran laut adalah al-masjur adalah laut yang hilang apa? Airnya. Karena dunia mau dijadikan padang mahsyar. Semuanya datar, tidak ada lautnya. Semuanya hanya menjadi apa? Dataran. Maka laut dihilangkan oleh Allah pada hari kiamat kelak dengan dibakar dan dihilangkan. Namun prosesnya demikian. Meluap terlebih dahulu, kemudian dibakar, kemudian hilanglah dari tempatnya. Allah menyebutkan saqfil marfu wal barhil masjur, ya, karena itulah yang sering kelihatan sangat luas, ya. Kita lihat langit, kita lihat laut, ya. Ini semuanya sumpah untuk menekan ke sesuatu. Allah bersumpah wat-tur wa kitabim mastur fi raqqim mansyur wal baitil ma'mur was saqfil marfu wal bahril masjur. 6 sumpah demi bukit Tur, demi kitab yang tertulis fi raqqim mansyur, 5 sumpah, ya. Wal baitil ma'mur, demi al baitil ma'mur, ya. Kemudian demi langit yang wasaqafil marfu, kemudian demi lautan yang dibakar. Ini semua sumpah demi untuk apa? Untuk menekankan satu perkara. Yaitu apa? Inna adzaba rabbika lawaqi'. Untuk menekankan inna adzaba rabbika lawaqi'. Sungguhnya azab Rabbmu akan terjadi. Sungguh-sungguh akan terjadi. Jadi inna adzaba rabbika lawaqi'. Ini Allah ingin menekankan bahwasanya azab yang menimpa kalian wahai orang-orang musyrikin pasti terjadi. Pasti terjadi. Dan Allah tekankan dengan 3 penekanan. Ya. Yang pertama Allah buka dengan sumpah, 5 sumpah. Wat-tur wa kitabim mastur fi raqqim mansyur wal baitil ma'mur was saqfil marfu wal bahril masjur. 5 sumpah demi. Ini penekanan pertama. Penekanan kedua, inna, ada sungguhnya. Inna adzaba rabbika, sungguh. Sudah demi, kemudian sungguh, penekanan kedua. Penekanan ketiga ada lam, lawaqi', sungguh-sungguh akan terjadi. Kenapa? Karena orang-orang kafir meragukan adanya azab. Mereka meragukan adanya azab, jangankan azab, mereka meragukan mereka hidup kembali. Mereka meragukan mereka bisa dibangkitkan kembali. Apalagi datangnya azab. Maka Allah tekankan dengan 3 penekanan. Ya, bahkan sebagian ulama mengatakan waqi' sendiri, kata waqi' itu menunjukkan penekanan tersendiri karena waqi' itu artinya mutahaqqik, pasti terjadi, ya, pasti terjadi. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Ma lahu min dafi'." Dan kalau azab Allah sudah tiba, tidak ada yang bisa menolaknya. Tidak ada yang bisa menolak azab Allah. Kita enggak usah bicara tentang azab di akhirat. Kita bicara sekarang kalau Allah kasih musibah di dunia, siapa yang bisa melawan? Allah kasih gempa, siapa yang bisa menghentikan gempa tersebut? Allah kasih banjir, siapa yang bisa menghentikan banjir tersebut? Tidak ada yang bisa. Itu baru di dunia, apalagi kalau di akhirat Allah sudah kasih azab, "Ma lahu min dafi'." Tidak ada yang bisa menolaknya. Ya. Kapan terjadi azab tersebut? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Yauma tamurus sama'u maura." Hari di mana langit bergerak. Maura, tamur maksudnya taharrak bittirab, bergetar. Ada yang mengatakan yamuju ba'dhuhu ala ba'd, seperti ombak yang bergoyang di atas satu ini. Jadi langit yang tadinya kita lihat kokoh, yang wasaqful marfu' saqafan mahfudha, atap yang kokoh, pada hari kiamat tidak demikian. Akan bergetar, bergoyang, ya. Ya, makanya tidak kuat lagi. Maka bintang-bintang berjatuhan. Ya, matahari terlepas dari orbitnya, bulan terlepas dari orbitnya.
kemudian dia bergoyang dengan dahsyatnya, ya, kemudian seperti bertumbuk satu dengan yang lainnya. Itulah tatkala terjadi hari kiamat. Yauma tamurus sama'u maura wa tasirul jibalu sayra. Dan waktu di hari di mana gunung-gunung berjalan, ya, dengan benar-benar berjalan, ya. Wa taral jibala tahsabuha jamidatan wa hiya tamurru marras sahab. Engkau melihat gunung, kau menyangka gunung itu kokoh, nanti pada hari kiamat kelak dia akan berjalan seperti awan. Jadi gunung-gunung dicabut dari tempatnya, kemudian diterbangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian ditabrakkan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi hancur lebur seperti kal ihnil manfush, seperti kapas yang diterbangkan, ya. Buluh yang diterbangkan, kemudian kathiban mahila, seperti butiran-butiran kecil habis gunung. Ya, habis gunung. Berjalan kemudian bertabrakan seperti awan yang berjalan. Itu semua terjadi pada hari kiamat. Dan Allah akhiri dengan maura, sayra, itu namanya maf'ul mutlak. Yang ngerti bahasa Arab, yang enggak ngerti ya sudah salah sendiri, ya. Untuk menjelaskan penekanan bahwasanya itu benar-benar terjadi. Tamurus sama'u maura wa tasirul jibalu sayra, bahwasanya ini hakikat, bukan majaz, tetapi ini benar-benar hakikat akan terjadi pada hari kiamat kelak. Pada hari tersebut, fawailu yauma idzil lil mukadzibin. Maka sungguh celaka para pendusta. Wahai kalian orang-orang musyrikin, orang-orang Quraisy, para pendusta, kalian akan celaka pada hari tersebut. Alladzina hum fi khawdhi yal'abun. Yang mereka di dunia mereka tenggelam dalam kebatilan, ya. Bermain-main dalam kebatilan, bersenang-senang, hanya mereka bersenang-senang. Membicarakan kebatilan itu senang mereka. Mencela Nabi mereka senang, mengejek Al-Qur'an mereka senang, mereka bermain-main, hobi. Mengejek al-haq diejek, dan mereka bersenang-senang bermain-main dalam kebatilan tersebut. Tenggelam dalam kebatilan dan enjoy, ya, dalam kebatilan tersebut, ya. Namun apa kata Allah? Yauma yud'auna ila jahannam da'a. Ila nari jahannam da'a. Hari di mana mereka yauma yud'auna, itu mereka ditolak, didorong. Ila nari jahannam da'a, ditolak dengan tolakan yang kuat. Dengan daf'an anifan, dengan tolakan yang sangat kuat, ya. Jadi ceritanya mereka ini disuruh masuk neraka, mereka tidak mau. Maka mereka berjalan mundur, tapi mereka dipaksa. Makanya ditolak dengan kuat, sementara mereka mau mundur, tidak mau masuk dalam neraka jahanam, tapi digeret. Digeret. Sebagian ulama mengatakan digeret dalam kondisi tangan mereka terbelenggu, kaki mereka dilipat ke atas sampai dari belakang sampai diikat di kepala mereka. Mereka tidak bisa lari. Akhirnya didorong dengan sangat kasar, ya, dengan keras, dan dimasukkan dalam neraka jahanam. Yauma yud'auna ila nari jahannama da'a. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Hadhihi an-narul lati kuntum biha tukadzibun." Inilah neraka jahanam yang kalian dahulu mendustakannya. Kalian kan bilang neraka enggak ada. Hari kebangkitan enggak ada, neraka enggak ada, surga enggak ada, hanya khayalannya Muhammad, asatirul awwalin, hanya dongeng orang-orang terdahulu. Nah, ini neraka yang kalian dustakan nih sekarang di mata kalian. Bukan cuma ainul yakin, hakul yakin masuk dalamnya. Kalau cuma lihat kan namanya ainul yakin. Kalau sudah ngerasakan namanya apa? Hakul yakin. Udah, ini yang kalian dustakan dahulu, bukan cuma kalian lihat. Yauma yud'auna ila nari jahannam da'a, dilemparkan masuk ke dalam neraka jahanam. Setelah itu Allah mengejek mereka. Di antara siksaan yang diberikan kepada penghuni neraka jahanam, siksaan fisik dan siksaan batin. Diejek. Hadhihi an-narul lati kuntum biha tukadzibun. Inilah neraka yang dulu kalian dustakan. Ejekan pertama. Kalian dulu kan katanya enggak ada, tahu ini. Rasain. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Afasihrun hadza? Am antum la tubsirun?" Ini sihir kah? Kalian masuk sini sihir. Ini lagi disihir Muhammad masuk neraka. Karena mereka selalu mengatakan Muhammad adalah penyihir, Al-Qur'an adalah sihir. Cerita tentang neraka hanyalah sihir, cerita tentang surga adalah sihir. Sekarang berani ngomong lagi, "Afasihrun hadza?" Ini kalian sedang disihir masuk neraka? Am antum la tubsirun, atau kalian tidak lihat? Sebenarnya bukan neraka. Sudah mereka ini diejek, ejekan berikutnya. Ejekan kedua. Afasihrun hadza? Ini kalian sedang tersihir kah dalam neraka? Tentu bukan. Mereka rasakan dengan benar-benar. Mereka terazab, mereka menderita, mereka tersiksa. Maka dikatakan kepada mereka, "Afasihrun hadza?" Inikah sihir? Masih mau bilang ini sihir? Am antum la tubsirun, atau kalian tidak lihat?
Apa yang kalian rasakan? Mau tutup mata nggak bisa, jelas kalian merasakan, kalian melihat azab tersebut, dan ini bukan sihir. Islauha fasbiru aw la tasbiru sawa'un alaikum. Ejekan berikutnya, ejekan keberapa? Ketiga. Masuklah kalian dalam neraka jahanam. Isbiru fasbiru aw la tasbiru. Kalian mau sabar enggak sabar sama saja. Terserah mau sabar oke. Enggak sabar juga oke, sama saja. Dan itu beda dengan azab di dunia. Di dunia kalau kita sabar bisa mengurangi apa yang kita rasakan. Seorang miskin yang sabar beda dengan orang miskin tidak sabar. Dia merasakan penderitaan berbeda. Dengan kesabaran mengurangi penderitaan yang dia rasakan. Orang yang sakit sabar dengan tidak sabar merasakan perbedaan. Yang sakit sabar, sakit tersebut kurang dia rasakan. Yang tidak sabar lebih menderita. Adapun neraka jahanam, kata Allah, terserah. Mau sabar enggak sabar sama saja. Ejekan yang keberapa? Yang ketiga. Ya, sama seperti firman Allah, sawaun alaina ajazi'na am sabarna. Mereka tatkala masuk neraka, mereka mengakui, kata mereka, sama saja bagi kami. Ajazi'na am sabarna. Kita mau teriak-teriak, mau sabar, enggak ada bedanya. Tidak mengurangi penderitaan kita. Beda dengan penderitaan di dunia. Kalau sabar bisa terasa kurang. Kalau di dunia seorang menderita, kemudian dia lihat orang menderita yang lainnya, jadi berkurang penderitaannya. Di neraka enggak. Ente lihat orang disiksa sama ente, sama saja. Sama saja. Sama saja. Ini namanya siksaan batin. Jadi mereka disiksa fisik maupun apa? Maupun batin. Apalagi nanti kalau mereka lihat orang penghuni surga lagi gandengan sama bidadari, lebih tersiksa lagi. Makan enak, minum enak, lebih tersiksa. Jadi siksaan batin. Allah berikan kepada mereka siksaan batin wal iyadzubillah. Kata Allah, "Innama tujzauna ma kuntum ta'malun." Sungguhnya ini, apa yang kalian rasakan ini, benar-benar innama, murni benar-benar adalah tujzauna ma kuntum ta'malun. Adalah balasan dari amal perbuatan kalian. Allah tidak zalim. Makanya dalam ayat ini Allah tidak mengatakan innama tujzauna bima, tidak ada ba-nya. Beda dengan masuk surga. Kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'malun. Maksudlah makanlah minum kalian di surga dengan penuh kesenangan bima, karena amalan yang kalian kerjakan. Kalau Allah berbicara tentang surga, Allah mengatakan kalian masuk surga bima, ada bi, ada karena amalan yang kalian kerjakan. Dengan sebab amalan soleh yang kalian kerjakan. Tapi untuk sisa neraka kata Allah innama tujzauna ma, tidak pakai bi. Ini yang ngerti bahasa Arab aja. Innama tujzauna ma kuntum ta'malun. Inilah balasan akibat perbuatan kalian, tidak pakai bi, kata para ulama untuk menjelaskan bahwasanya Allah adil. Apa yang mereka rasakan benar-benar sepadan dengan apa yang mereka lakukan berupa kemaksiatan, kekufuran tatkala di dunia. Jangan disangka Allah zalim. Allah mengatakan yang kalian rasakan ini benar-benar adalah ulah perbuatan kalian apa? Sendiri. Innama tujzauna ma kuntum ta'malun. Setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang penghuni neraka jahanam, maka Allah sebutkan tentang penghuni surga. Ya. Bagaimana mereka di akhirat kelak. Kita bacakan sebagian nikmat surga yang Allah sebutkan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innal muttaqina fi jannati wa na'im." Sungguhnya orang-orang yang bertakwa berada dalam taman-taman surga, wa na'im, dan berada dalam kenikmatan-kenikmatan. Ya. Subhanallah. Di surga itu semua kenikmatan. Tidak ada yang tidak nikmat. Semua yang kalian lakukan semua nikmat. Enggak ada yang tidak nikmat. Makanya Allah berfirman, "Idza ra'aita thamma ra'aita na'iman wa mulkan kabira." Kata Allah, jika kau lihat di surga, kau lihat kenikmatan. Di surga apa yang pun kita lakukan, kalau kita masuk surga, semua Allah masukkan kita dalam apa? Surga. Apa yang dilakukan oleh penghuni surga, apa yang dilihat oleh penghuni surga, semuanya kenikmatan. Idza ra'aita thamma, kalau kau lihat di sana, kata Allah, ra'aita na'iman. Dan ini jawab idza. Kalau kau melihat, kau pasti melihat apa? Kenikmatan. Enggak ada yang tidak nikmat yang dilihat. Penghuni surga mau lihat depan, atas, kanan, kiri, semuanya nikmat. Dunia berbeda. Kita lihat depan, terkadang kita sedih. Terkadang lihat kawan kita gembira, terkadang lihat kawan kita sedih, terkadang lihat orang kita hasad. Ya. Banyak pemandangan yang buat kita bersedih. Terkadang lihat istri kita gembira, terkadang lihat istri kita pusing. Jadi banyak penglihatan yang tidak bahagia. Atau lihat sesuatu yang tidak bahagia, tidak sedih. Di surga enggak ada ceritanya demikian. Semua yang dilihat adalah apa? Kesenangan. Tidak ada waktu yang tidak bahagia. Makanya Allah mengatakan fi jannatin wa na'im. Dalam
taman-taman dan dalam kebahagiaan, dalam kenikmatan. Dalam kenikmatan. Makanya para penghuni surga enggak boleh tidur. Waktu Nabi SAW ditanya, apakah penghuni surga tidur? Kata Allah, an-naumu akhul maut. Bosnya tidur adalah temannya kematian. Enggak boleh off dari kenikmatan. Sibuk dalam apa? Kenikmatan. Enggak boleh. Tidur tuh enggak boleh. Kalau antum mau surga enggak boleh tidur. Dicari bidadari, mas, bangun mas. Aduh, capek. Mas, bangun mas, saya masih semangat. Aduh, capek. Enggak ada di surga namanya tidur, enggak ada istirahat. Semuanya nikmat. Tidak ada off dalam kenikmatan. Semuanya on. Semuanya apa? On. Online semua. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, fi jannatin wa na'im. Berada dalam taman-taman yang indah dalam kenikmatan-kenikmatan. Fakihina bima atahum rabbuhum. Mereka bersenang-senang fakihin. Bima atahum rabbuhum, atas apa yang Rabb mereka berikan kepada mereka. Wa waqahum rabbuhum adzabal jahim. Dan Allah melindungi mereka dari adab yang pedih, adab neraka jahanam. Dan ini adalah kenikmatan yang luar biasa. Namanya kebahagiaan itu mendapatkan cita-cita, terjauhkan dari kekhawatiran. Itu namanya bahagia. Di dunia, sering kita tidak mendapatkan apa yang kita cita-citakan. Terkadang kita mendapatkan apa yang kita cita-citakan, kita tidak terhilangkan dari yang kita khawatirkan. Ada orang mungkin kaya, dapat perusahaan tapi dia khawatir jangan-jangan nanti ekonomi berubah, jangan-jangan nanti ada pesaing yang lain. Ya. Tapi di surga enggak, di surga semua cita-cita didapatkan dan semua kekhawatiran dihilangkan. Ya. Semuanya dihilangkan, semuanya kebahagiaan. Makanya di sini digabungkan keduanya. Fakihina bima atahum rabbuhum, mereka bersenang-senang dengan apa yang Allah berikan kepada mereka. Wa waqahum rabbuhum adzabal jahim. Dan mereka dijauhkan, dilindungi oleh Allah dari azab neraka jahanam. Allah berfirman, "Kulu washrabu hani'an." Makanlah dan minumlah kalian hani'an dengan penuh kesenangan. Bila kadar, bila tanghis, tidak ada sesuatu yang mengganggu sama sekali. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Di dunia kita makan takut kolesterol, takut asam urat, takut apa lagi? Takut diabetes ya. Takut macam-macam ya. Sana makan dan minum sepuas kalian, tidak ada sesuatu pun yang mengkhawatirkan. Kata Allah, bima kuntum ta'malun. Di sini pakai bi. Karena apa yang kalian lakukan di dunia, amal soleh. Ya. Bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Dalam ayat yang lain, sebagaimana amalan yang kalian lakukan tatkala di dunia. Kenapa pakai bi di sini? Karena amalan yang kita lakukan di dunia ini tidak ada bandingannya dengan balasan yang Allah berikan di surga. Tidak ada bandingannya. Untuk bayangkan Nabi mengatakan raqatul fajri khairu minad dunya wa fiha. 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Baik, masa ente salat 2 rakaat dibayar dengan dunia dan seisinya? Bahkan lebih baik daripada seisinya. Tentu ini jauh daripada apa yang kita lakukan. Makanya amal yang kita lakukan hanyalah sebab untuk mendapatkan rahmat Allah. Semua orang masuk surga dengan rahmat Allah. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, azan kan? La yadkhulul jannata ahadun bi amalihi. Tidak seorang pun masuk surga dengan amalnya. Wala anta ya Rasulullah, engkau juga demikian? Kata Rasulullah, iya. Illa ayataghammadani Allah bi rahmatih. Tapi aku diberi rahmat oleh Allah sehingga masuk surga. Artinya apa? Seorang masuk surga dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tapi besar kecilnya rahmat tersebut tergantung dengan amal soleh seseorang. Semakin banyak amal soleh seseorang, semakin rahmat yang dia dapatkan semakin banyak, semakin tinggi kualitas surganya. Semakin tinggi kualitas bidadarinya. Allah Maha Adil. Tetapi seorang harus beramal. Seorang harus beramal. Jangan sampai hanya berhayal. Seperti kata orang Yahudi Nasrani wa qalu la yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara. Mereka berkata tidak akan masuk surga kecuali Yahudi atau Nasrani. Kata Allah, tilka amanihum, itu cuma angan-angan. Kul hatu burhanakum, mana bukti kalian masuk surga? Nah, bukti orang masuk surga harus ada amal, harus ada buktinya. Harus ada buktinya, ya. Beramal soleh. Tetapi amal tersebut hanya sebab untuk mendapatkan rahmat Allah, karena tidak seorang pun masuk surga dengan sekedar amalnya. Amalnya hanyalah sebab. Semua orang masuk surga dengan apa? Rahmat Allah Subhanahu wa taala, karena amal kita ini enggak ada bandingannya dengan ganjaran yang Allah berikan di surga kelak. Ya akhi, sekarang ente di dunia, ente mau nikah saja ya. Coba ente mau nikah, mau dapat istri yang ente dapatkan sekarang. Ya. Biayanya besar atau tidak? Besar. Kumpulkan mahar, kemudian ente kumpul, terus ngerayu bapak mertua, gombalin calon istri, gombal-gombalin, banyak perjuangan.
Setelah itu ente kasih duit, ya. Kemudian pesta berapa puluh juta. Setelah itu maintenance-nya juga perlu maintenance, ya. Tiap bulan kasih duit, belanja sini, perlu ke salon macam-macam. Banyak duit ente keluar. Cuma untuk dapat model istri seperti yang sekarang. Yang sangat cantik dan indah. Terus ente mau dapat bidadari, modal apa? Cuma modal salat malam. Ya, apa salat malam untuk dapat bidadari? Maka ente tahu bahwasanya amal ente itu enggak ada bandingannya dengan apa yang Allah berikan di akhirat kelak. Paham maksudnya? Jadi tidak ada yang mau surga dengan sekedar amalnya. Amalnya hanya sekedar sebab untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kata Allah Subhanahu wa taala, muttaqiina ala sururin masfufah. Mereka ittika. Ittika itu antara tidur dan duduk. Namanya apa? Ittika. Dan ini kebiasaan para raja untuk bersenang-senang. Mereka sambil nyandaran, ya, melihat bidadari-bidadari, permaisuri-permaisuri, ya, sambil santai, ittika begini. Ya. Semua raja-raja begitu, ya. Dan demikianlah tatkala di surga kelak para penghuni surga juga seperti raja, dan mereka benar-benar raja. Mereka benar-benar raja. Ya. Sampai-sampai disebutkan dalam tafsiran dalam surat Al-Insan, ra'aita na'iman wa mulkan kabira. Kalau kalian melihat di surga, kalian melihat kerajaan yang besar. Di antara tafsiran kerajaan yang besar, itu benar-benar kerajaannya sebesar, penghuni surga paling rendah, kerajaannya seluas 10 kali lipat bumi ini. Kemudian di antara tafsiran wa mulkan kabiran, kerajaan yang besar, yaitu isti'dzanul malaika. Malaikat kalau mau ketemu penghuni surga minta izin dulu, bayangkan. Dia raja atau tidak? Raja. Antum bayangkan, misalnya presiden jenderal mau ketemu ente, minta izin dulu sama sekretaris ente. Berarti ente orang hebat enggak? Hebat. Presiden mau ketemu aja minta izin. Malaikat, ini malaikat bukan presiden. Malaikat mau ketemu dia minta izin terhadap penjaga-penjaganya. Maka benar-benar dia seorang apa? Raja, ya. Benar-benar dia seorang pemimpin, orang hebat di surga. Maka tatkala itu gaya-gayanya juga seperti gaya-gaya raja di dunia. Santai sambil apa? Bertelekan. Bukan nongkrong, enggak ya? Azan kah? Azan dulu deh. Azan dulu, baru kita lanjut. Silakan. Oh belum? Salah. Berapa menit lagi? 5 menit lagi. Ya. Muttaqiina ala surur. Mereka, ya, bertelekan di atas sarir, itu tempat tidur, ya. Masfufah yang diatur oleh Allah seperti saf-saf. Entah bagaimana hakikatnya, wallahu ta'ala alam bisawab. Intinya Allah sebutkan ala sururim masfufah. Mungkin mereka saling berhadapan-hadapan, diatur sebagaimana caranya, semuanya santai di atas di atas tempat tidur mereka, ya. Dalam ayat yang lain, alal araiki yang turun, mereka di atas dipan-dipan sambil memandang. Jadi sambil bertelekan itu sambil mandang banyak kenikmatan, ya. Lihat macam-macam kenikmatan, ya. Lihat taman-taman yang begitu indah, lihat bidadari-bidadari, ya. Lihat istri-istrinya, lihat anak-anaknya, lihat keluarganya, lihat makanan yang begitu berbagai macam, lihat istana yang begitu indah, lihat tanah yang luar biasa, kenikmatan surga. Kata Allah, wa zawwajnahum bihurin ain. Maka kami zawaj mereka dengan hurin ain. Kenapa saya tafsirkan zawaj? Karena sebagian ulama mengatakan zawaj di sini bukan nikah, bukan. Di sana enggak ada akad nikah, ya. Kami nikahkan akad nikah, kemudian datang penghulu. Mana penghulu bidadari? Bukan. Oleh karenanya maksudnya di sini wa qarannahum, kami gandengkan mereka. Zawaj dalam bahasa Arab artinya apa? Digandengkan. Kami gandengkan mereka dengan hurin ain. Siapakah hurin ain di sini? Ada khilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan hurin ain di sini maksudnya hurun ain, maksudnya bidadari yang Allah ciptakan khusus untuk para penghuni surga. Inna ansha'nahunna insya'a faja'alnahunna abkaran. Kami ciptakan mereka langsung. Bidadari diciptakan tanpa melalui tahapan, tidak kecil dulu, ingusan dulu, ya, enggak. Tahu-tahu langsung apa? Dewasa untuk digandengkan dengan para penghuni surga. Pendapat yang kedua yang dimaksud dengan hurin ain di sini adalah umum. Termasuk wanita-wanita dunia yang masuk surga akan dirubah menjadi hur ain. Taib, apa maknanya al-hur? Al-hur jamak dari al-haura. Ini disebutkan oleh Al-Qurtubi dalam tafsirnya. Dia sebutkan beberapa pendapat tentang makna al-haura. Ada yang mengatakan al-haura artinya adalah putih. Bahwasanya bidadari yang masuk surga
atau istri yang masuk surga akan menjadi seorang wanita yang sangat putih. Saking putihnya sebagaimana pernah sering kita sampaikan, yaitu yura bayadu saqaiha min wara'i sab'ina hullah. Saking putihnya sampai putih betisnya terlihat di balik 70 gaun. Jadi kalau bidadari pakai gaun 70 lapis ya, masih tidak bisa menghalangi tembusan warna putihnya. Jadi kelihatan di balik 70 gaun. Luar biasa ya. Kalau antum ketemu bidadari, sudah pakai baju 70 masih kelihatan apa? Putih betisnya. Gimana antum enggak sabar untuk merobek apa baju-baju itu? Azan kan? Ya akhi. Hah? Azan dulu. Kita lanjutkan. Ada beberapa pendapat tentang makna al-hur. Al-hur jama' dan al-haura. Tadi kita sebutkan pendapat pertama mengatakan al-haura maksudnya sangat putih, sangat putih. Putihnya sempurna, ya. Yang kedua, al-haura mereka mengatakan hur diambil dari kata yahur, yaitu membingungkan, ya. Membuat orang takjub, keheranan. Makanya li'annahunna yaharut tarf fi husnihinna. Karena bidadari tersebut membuat orang heran karena saking cantiknya mereka. Kita bayangkan saja kita sudah heran, ya. Makanya bagaimana putihnya bisa menembus 70 gaun. Bagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yura mukhu saqaiha min mara'il lahmi minal husni. Terlihat sumsum betisnya di balik dagingnya karena saking indahnya, ya. Jadi benar-benar seperti bening. Jadi mereka putih dan apa? Bening. Bagaimana menggabungkan putih dan bening kita bingung, ya. Kalau antum lihat antum nanti heran, Masya Allah kok bisa putih sekaligus apa? Bening. Iya, kayak tahu aja. Ada yang bilang putih dulu baru bening. Kita nggak tahu. Pokoknya bening luar biasa. Ada yang mengatakan, Ustaz, saya pernah lihat ikan. Saking beningnya ikan tersebut, ada kelihatan dari dalam iya, indah seperti itu. Ya nggak tahu bidadari kayak apa. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam minal husni, kelihatan sumsum betisnya di balik dagingnya karena saking cantiknya. Kalau Nabi tidak mengatakan karena saking cantiknya, orang bingung, ini gendruwo kali ya. Gimana kelihatan sumsumnya kelihatan mengerikan, ya. Saking beningnya sampai kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kabiduha mir'atuhu. Sungguhnya hati bidadari adalah cermin bagi suaminya. Jadi kalau antum masuk surga, antum di depan bidadari, kelihatan antum di hatinya. Masya Allah. Aku di mana sayang? Kau di hatiku. Jadi benar-benar kelihatan di hati karena saking beningnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Membuat orang heran melihat cantiknya bidadari tersebut. Pendapat ketiga yang disebut dengan al-haura yaitu adalah syiddatu bayadil ain fi syiddati sawadiha. Saking putihnya matanya dalam kelopak hitamnya yang sangat hitam. Jadi benar-benar putih dengan kelopak mata yang sangat apa? Sangat hitam. Ini pendapat, ya, di antara makna dari al-hur. Adapun al-ain maksudnya mata mereka tidak sipit tetapi mata mereka lebar, yang itu menunjukkan kecantikan sang bidadari. Ya, intinya ini semua cuma gambaran. Seorang hanya bisa tahu kalau melihat apa? Melihat langsung bidadari tersebut. Kemudian para ulama khilaf. Manakah yang lebih afdal? Sebenarnya disebut oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullah taala, manakah yang lebih afdal? Apakah bidadari atau wanita yang masuk surga? Ada dua pendapat. Pendapat yang mengatakan bidadari lebih afdal, pendapat yang mengatakan wanita surga yang lebih afdal. Ya. Adapun yang mengatakan wanita dunia yang masuk surga lebih afdal daripada bidadari, ya, karena mereka beramal saleh. Mereka dimuliakan, mereka pernah bertasbih kepada Allah, mereka pernah sujud kepada Allah, mereka bersabar dalam melayani suami mereka, mereka bersabar dalam mengurusi anak-anak mereka, maka mereka dibalas lebih afdal daripada bidadari. Sebenarnya mengatakan bidadari lebih afdal. Dalilnya tatkala seorang salat jenazah, dia berdoa wa abdillahu ahlan khairan min ahlihi. Di antara doa tersebut, kalau lelaki meninggal, ya Allah gantikanlah bagi dia keluarga yang lebih baik daripada keluarganya di dunia. Ini dalil bahwasanya bidadari lebih afdal daripada wanita dunia yang masuk surga. Tetapi doa tersebut tidak melazimkan, karena bisa jadi maksudnya kalaupun istrinya masuk surga dijadikan lebih baik secara kualitas tubuh maupun kualitas akhlak. Karena memang wanita masuk surga akan dirubah menjadi wanita yang sangat cantik jelita, ya.
Oleh karenanya kita berdoa semoga ibu-ibu ya, masuk surga. Semoga ibu menjadi ratu bidadari. Ibu sabar dalam kehidupan ini ya. Sabar dengan suami, sabar mengurus anak-anak, semuanya butuh apa? Kesabaran agar bisa menjadi bidadari di surga ya. Taib. Kemudian jadi wa zawwajnahum bihurin in, yang benar adalah wa qarrannahu bihurin in. Kami gandengkan mereka dengan bidadari, baik dari istri-istri mereka di dunia yang masuk surga ataupun bidadari-bidadari yang Allah ciptakan spesial untuk apa? Mereka digandengkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu Allah berfirman. Lanjut apa nanti? Lanjut. Kata Allah, walladzina amanu wattaba'tum dzurriyyatuhum biimanin alhaqana bihim dzurriyyatahum. Allah sebutkan tentang di antara kesempurnaan nikmat Allah berikan kepada penghuni surga, yaitu Allah menjadikan anak-anak mereka selevel dengan mereka. Kata Allah, dan orang-orang yang beriman dan diikuti oleh anak keturunan mereka dengan iman pula. Alhaqana bihim dzurriyyatahum. Maka kami susulkan keturunan mereka dengan mereka. Jadi satu level. Wa ma alatnahum min amalihim min syai', dan kami tidak mengurangi amalan orang-orang beriman tersebut. Kullu mri'in bima kasaba rahin, masing-masing ya berdasarkan apa yang mereka lakukan bertanggung jawab. Maksudnya ayat ini bentuk pemulihan Allah terhadap orang beriman. Kalau orang beriman masuk surga, misalnya di level 10, kemudian anak-anaknya ternyata levelnya rendah, maka di antara pemulihan Allah terhadap orang beriman tersebut, anak-anaknya diangkat sehingga bisa selevel dengan orang tua mereka. Dan kalau sudah selevel, seharusnya kalau kita pakai logika, harusnya orang tua, al-aba, orang tua mengorbankan sebagian amalnya untuk turun misalnya dari 10 ke 5, yang anak dari 2 ke 5, ketemunya di level 5. Ternyata tidak. Untuk menaikkan anak ke level 10 tidak perlu dia turun. Sehingga kata Allah, "Ma alatnahum min amalin min syai'." Kami tidak mengurangi amalan orang tua tersebut. Tidak ada pahala yang ditransfer ke anak supaya selamat. Enggak, supaya satu level, enggak. Kalau dia transfer pahala ke anak-anak, berarti kan dia turun dan anak naik. Tidak, anak-anak yang dinaikkan tanpa mengurangi pahala orang-orang beriman tersebut. Ini satu tafsiran. Tafsiran yang kedua mengatakan sebaliknya juga. Karena dzurriyyah dalam bahasa Arab bisa artinya anak-anak dan bisa artinya orang tua. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, wa ayatul lahum anna hamalna dzurriyyatahum fil fulkil mashhun. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yasin ya, bahwasanya di antara ya tanda-tanda Allah bagi mereka, kami angkat dzurriyyatahum, kami dulu angkat nenek moyang mereka fil fulkil mashhun, di suatu kapal yang penuh isinya. Itu tentang Nabi Nuh alaihissalam dan orang-orang yang beriman dengan Nabi Nuh. Allah menamakan Nabi Nuh dan orang-orang beriman bersama Nabi Nuh, yang itu nenek moyang kita semuanya, disebut dengan dzurriyyah. Berarti dzurriyyah dalam bahasa Arab bisa artinya anak-anak, bisa artinya apa? Nenek moyang. Oleh karenanya antara hubungan anak dan orang tua ini bisa timbal balik. Kalau ternyata orang tuanya level tinggi, anak akan diangkat sesuai dengan level orang tuanya. Dan sebaliknya, kalau anak yang level tinggi, orang tua rendah, orang tua bisa diangkat sesuai dengan level anaknya. Maka antum harus kerjasama sama anak. Nah, kamu harus hafal Quran lebih daripada Abi. Abi hafalnya berapa? Setengah juz. Kita berusaha, kita memang pengorbanan luar biasa. Makanya saya sering sampaikan, aset termahal yang kita miliki adalah anak. Kalau kita punya anak soleh, lebih soleh daripada kita akan dapat manfaat pada hari kiamat kelak. Bisa diikut sertakan bersama anak-anak tersebut. Dan di sini Allah Subhanahu wa taala memilih kata al-haqna. Al-haqna itu dalam bahasa Arabnya kami susulkan. Allah tidak mengatakan adkhalnahum ma'ahum, kami masukkan mereka ke dalam surga. Tapi Allah tinggalkan kalimat kami masukkan mereka ke dalam surga. Allah pilih kalimat al-haqna bihim, kami susulkan mereka, untuk menunjukkan bahwasanya bisa jadi anak-anak tersebut banyak dosa dan syafaat tidak bermanfaat bagi mereka untuk masuk surga, sehingga mereka harus disiksa terlebih dahulu oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun kalau mereka sudah bersih dari dosa-dosa, surganya langsung levelnya tinggi sesuai dengan level bapaknya. Paham maksudnya? Jadi kalau atau sebaliknya, bapaknya memang bapaknya nakal, anaknya soleh, tapi dia beriman, bukan kafir. Kemudian dia tidak bisa masuk surga dan syafaat anaknya tidak bisa mengenainya karena tidak memenuhi persyaratan. Maka mungkin dia disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala sampai jika sudah selesai dari siksaannya, dia keluar dari neraka, dia tidak surga level bawah, tapi langsung surga level dengan anaknya. Antara anak dan bapak. Ya. Jadi ini adalah
karunia Allah kepada orang-orang yang beriman. Di antara puncak kebahagiaan tatkala kita dikumpulkan bersama keluarga kita, dikumpul bersama istri kita, dikumpulkan bersama anak-anak kita, dikumpul bersama orang tua kita. Makanya para malaikat mendoakan orang beriman, wa adkhilhum jannati adillati wa attahum wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Malaikat berdoa, ya Allah, masukkanlah orang-orang beriman ini yang beristighfar, yang bertobat kepada Engkau ke dalam surga, dan masukkanlah pula orang tua mereka yang soleh, istri mereka yang soleh, dan anak-anak mereka yang soleh. Karena malaikat tahu di antara kesempurnaan kebahagiaan adalah berkumpul dengan apa? Keluarga. Berkumpul dengan keluarga. Di sini kata Allah, wa ma alatnahum min amalihim min syai' kullu imri'in bima kasaba rahim. Kata Allah, kami tidak mengurangi pahala orang yang level atas untuk di-offer ke level yang di bawah. Masing-masing menanggung dosanya. Artinya apa? Kalau ternyata ya orang tua di level atas dan dia punya dosa-dosa, maka tidak akan mempengaruhi sang anak. Demikian juga kalau sang anak punya dosa-dosa, tidak akan mempengaruhi sang bapak. Allah berikan kemuliaan dalam masalah surga, Allah angkat level yang bawah ke level yang atas. Adapun masalah dosa, satu tidak menanggung yang lainnya. Yang satu tidak menanggung yang lainnya. Kecuali kalau dia menyuruh anaknya bermaksiat, baru dia tanggung. Tapi selama dia tidak menyuruh anaknya untuk bermaksiat, atau anaknya tidak mempengaruhi bapaknya untuk bermaksiat, maka masing-masing menanggung amalan yang dia lakukan. Ini antara bentuk maha baiknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk dosa tidak berpengaruh satu dengan yang lainnya, tapi kalau untuk pahala bisa jadi yang satu dinaikkan levelnya gara-gara keimanan orang yang beriman. Taib. Kita lanjutkan sedikit lagi. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wa amdadnahum bifaqihatin wa lahmi mimma yashtahun. Maka kami berikan tambahan kepada mereka berupa buah-buahan dan daging-daging yang mereka hasratkan. Di daging yang mereka hasratkan langsung datang. Kalau ente misalnya bikin makan onta langsung datang, terhidangkan tinggal makan. Bukan onta muncul perlu disembelih dulu, enggak. Langsung datang tinggal apa? Makan. Pingin steak langsung datang. Yang bawa bidadari. Ya. Pingin apa saja datang. Pingin apa saja datang. Buah-buahan apa saja langsung apa? Langsung datang. Ya. Jadi kata para ulama, sebagaimana di dunia seorang bersenang-senang dengan permaisuri, raja bersenang-senang dengan makan buah-buahan, berbagai macam buah-buahan, berbagai macam daging-dagingan, maka di surga pun demikian. Allah berikan sebagaimana kesenangan di dunia, tapi tentu lebih sempurna. Tentu lebih sempurna. Jadi mereka makan buah-buahan, mereka makan daging-dagingan, yatanaza'una fiha ka'san la lagum fiha wala ta'thim. Kemudian mereka pun minum khamar-khamar yang diletakkan di cangkir-cangkir, ya. Yatanaza'un, ini ada dua pendapat. Yatanaza'un maksudnya mereka saling rebut-rebutan cangkir dalam rangka bercanda. Jadi lempar-lemparan cangkir, ya. Isinya khamar, ya. Tapi tidak teler, ya, enggak. Jadi saking banyak cangkir. Atau mengatakan satunya menuangkan untuk yang lain dalam bentuk mereka saling bersenang-senang, ya. Yatanaza'una fiha ka'san la lagun fiha wala ta'thim. Setelah mereka minum khamar tersebut, mereka tidak berkata-kata yang sia-sia dan mereka tidak berkata-kata yang menimbulkan dosa. Ini dalil bahwasanya penghuni surga semua kata-katanya indah. Berbicara dengan penghuni surga pasti menyenangkan. Berbeda kita di dunia, kita berbicara dengan orang terkadang menyenangkan, terkadang menjengkelkan. Gitu tidak? Tidak namanya nyelekit, tidak ada kata-kata yang nyelekit. Tidak ada kata-kata sindiran, itu cuma di dunia. Di surga semua kata-kata apa? Menyenangkan. Tidak ada kata sia-sia dan tidak ada kata-kata yang mendatangkan dosa. Padahal mereka sudah minum khamar. Tapi khamar tersebut isinya kelezatan, tidak membuat mereka untuk berkata-kata yang kotor atau menyakitkan hati dan yang lainnya. Kita lanjutkan sedikit lagi. Masih banyak, ya. Wa yatufu alaihim ghilmanul lahum ka'annahum lu'lu'um maknun. Kata Allah, maka berkeliling di sekitar mereka gilman. Lahum, gilman milik mereka. Allah tidak mengatakan gilmanuhum. Gilman itu pembantu-pembantu mereka, tapi Allah mengatakan pembantu pakai lam, milik mereka. Kata para ulama, supaya tidak disangka itu pembantu-pembantu dari dunia yang dibawa ke akhirat. Enggak. Itu pembantu Allah ciptakan untuk mereka. Maka Allah tidak mengatakan gilmanuhum, tapi gilmanun lahum. Agar orang tidak salah sangka. Ini yang ngerti cuma ngerti bahasa Arab. Yang nggak ngerti bahasa Arab ya sudah. Gilmanul lahum. Kenapa Allah sebutkan mereka gilman, anak-anak muda? Ya. Karena anak-anak muda itu anak-anak itu lebih cepat geraknya. Kalau Allah jadikan membantu om-om, gak enak kita nyuruhnya. Om ambil bir. Om itu dari panggil sini. Gak enak suruh om-om, tapi anak-anak disuruh-suruh tuh enak. Dan disebutkan kata Allah wa yatufu, yaitu mereka terus keliling.
Enggak, terus melayani para penghuni surga. Sana ke sini selalu ada, tinggal dan mereka banyak. Ya. Idza ra'aitahum hasibtahum lu'lu'an mansura. Dalam ayat yang lain kata Allah, kalau kalian melihat mereka seperti mutiara yang tersebar di mana-mana ada. Banyak mereka berkeliling melayani. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, ka'annahum lu'lu'un maknun. Mereka itu sangat putih seperti mutiara yang disimpan. Jadi ternyata pembantu-pembantu tersebut, yang anak-anak tersebut sangat indah. Dilihat itu sangat menyenangkan. Putih bersih seperti mutiara yang disimpan. Tidak seperti pembantu di dunia. Maksudnya orang biasanya pekerja keras, dia biasanya bukan model-model yang cantik. Kalau cantik jadi bidadari, jadi istri. Kalau kurang cantik ya mungkin jadi yang lain maksudnya. Maksud saya tidak seperti kebiasaan dunia, namanya pembantu pekerja keras, bukan wanita-wanita yang bukan laki-laki yang hebat, laki-laki yang penampilannya indah, tetapi pembantu-pembantu di surga semuanya indah. Anak-anak tersebut semuanya apa? Indah, bahkan putih seperti mutiara yang disimpan. Kata para ulama, kalau pembantunya saja seperti mutiara yang disimpan, apalagi yang bosnya. Apalagi bosnya. Makanya kata para ulama, kalau pembantu seperti mutiara disimpan, bosnya seperti bulan purnama. Seperti bulan purnama. Baik, kita lanjutkan terakhir ini. Ya. Wa aqbala ba'dhum 'ala ba'dhin yatasaalun. Mereka saling berhadapan, mereka saling bertanya. Jadi mereka nostalgia. Penghuni surga juga apa? Nostalgia. Duduk-duduk ya. Ada yang mengatakan ala sururin mutaqabilin. Ya. Mereka saling berhadap-hadapan. Mereka saling berhadap-hadapan. Ada yang mengatakan bahwasanya halaqah mereka bundar sehingga mereka sederajat dan saling ngobrol di antara mereka. Dan demikianlah halaqah Nabi SAW biasanya berbentuk apa? Lingkaran. Di surga juga demikian. Mereka saling berhadapan. Gimana fulan? Gimana dulu? Ya, ngobrol. Jadi mereka ada ketemuan, ada ngobrol-ngobrol dan saling bertanya. Di sini siapa yang saling bertanya? Ada yang mengatakan penghuni surga. Di antara mereka ada yang mengatakan orang tua dengan anak yang saling bertanya. Ya. Qalu inna kunna qablu fi ahlina musyfikin. Itu mereka saling bertanya, kenapa kalian bisa masuk surga? Apa sebabnya yang kalian lakukan? Maka di antara mereka ada yang menjawab, inna kunna qablu fi ahlina musyfikin. Kami dahulu waktu di keluarga kami dalam kondisi takut. Ini dalil tentang keutamaan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi mereka mengatakan kunna qablu fi ahlina. Kami dulu di keluarga, kami dalam kondisi takut. Padahal namanya orang dalam keluarganya biasanya senang-senang, tidak rasa takut. Orang takut kapan? Bersendirian. Kapan takut? Tatkala di masjid, ya. Tapi mereka meskipun dalam keluarga mereka masih ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa takut tidak masuk surga. Apalagi kalau mereka bersendirian, ya. Ini dalil tentang pentingnya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagian ahli tafsir mengatakan ini perkataan orang tua kepada anak-anak mereka. Kami dulu takut, kenapa kalian anak-anak, kami khawatir dulu kalian nakal, enggak masuk surga. Ada yang tafsirkan demikian. Tapi ternyata Allah masukkan kalian ke dalam apa? Surga. Ya. Sama sebagian anak-anak bilang, bapak dulu kami khawatir bapak ini nakal-nakal sedikit masuk. Ternyata bapaknya juga masuk apa? Surga. Kata Allah, "Famannallahu 'alaina wa waqana 'adzabas samum." Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah kepada kami. Wa waqana 'adzabas samum, dan Allah menjaga kami dari azab yang panas, ya. Jadi Allah memberikan anugerah kepada kami gara-gara rasa takut kami kepada Allah waktu di dunia. Ya. Dan Allah berikan anugerah kepada kami dengan memasukkan kalian wahai anak-anak selevel dengan kami. Ini nikmat yang luar biasa, yang harusnya kalian tidak pantas untuk bisa selevel dengan kami wahai anak-anak, tapi Allah masukkan kalian selevel dengan kami, dan itu anugerah bagi kami sungguhnya. Inna kunna min qablu nad'uh. Di antara sebab mereka masuk surga, kita dahulu di dunia sering berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sering berdoa kepada, ini juga dalil tentang pentingnya doa. Karena di antara penghuni surga waktu mereka ditanya kenapa masuk surga, kata mereka, inna kunna min qablu nad'uh. Kami dahulu sering berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya mendoakan anak-anak. Sebagian ahli tafsir mengatakan ini dalil tentang pentingnya ya orang tua mendoakan apa? Anak-anak. Mereka sering doakan sampai akhirnya dijadikan selevel oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya seorang anak terus mendoakan ayahnya sampai jadi selevel dengan sang anak. Bukankah dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan inna rajula la turfa'u darajatu fil jannah. Ada seorang diangkat derajatnya di surga. Faqala anna li hadza, kok bisa saya derajatnya ditinggikan? Kata Allah atau kata malaikat bistighfari waladika lak, karena anakmu sering mohon ampunan buat engkau.
Oleh karena dua-dua sangat penting. Sang anak mendoakan orang tua mendoakan apa? Anak. Itu di antara sebab bisa menjadi selevel dengan keluarga. Kemudian Allah tutup, innahu huwal barur rahim. Kata mereka, para penghuni surga berkata, innahu sungguhnya Allah itu al-bar ar-rahim. Apa maknanya al-bar? Al-bar dalam bahasa Arab artinya yang menunjukkan kata yang artinya luas, maka dikatakan daratan dengan al-bar. Ya. Maksudnya seorang manusia dikatakan bar kalau dia banyak kebaikannya luas. Kalau dia sholat, dia benar-benar sholat yang banyak. Kalau dia sedekah, dia benar-benar sedekah yang banyak. Kalau dia berbakti kepada orang tua, benar-benar berbakti, bukan hanya sekedarnya. Baru disebut dengan bar. Ya. Tetapi barnya Allah tidak sama dengan barnya makhluk. Makanya penghuni surga berkata, innahu, sungguhnya Allah, ini dhamirul fasl untuk memberi yufidul hasar, pembatasan. Sungguhnya dialah Allah yang maha al-bar. Artinya apa? Allah Subhanahu wa taala memberikan pemberian yang sangat banyak. Bi ghairi minna, tanpa merasa harus balas budi, enggak ada. Beda manusia kalau beri kebaikan minta dibalas budi. Allah tidak, kalau berikan pemberian tanpa berharap balas budi sama sekali. Allah beri kebaikan kepada hamba-hambanya. Kebaikan yang terus berkesinambungan tiada berhentinya, dan juga kebaikan tersebut berlanjut di dunia maupun di akhirat. Beda manusia baik, tapi terkadang yamun, ada merasa berbuat baik. Yang kedua, terkadang dia berbuat baik hanya sebagian waktu yang lain enggak baik. Itu sifat manusia. Adapun Allah Subhanahu wa taala al-bar, maka senantiasa baik dan kebaikannya sangat luas, dan Allah tidak perlu balas budi dari manusia, dan kebaikannya berlanjut sampai di akhirat kala. Adapun ar-rahim ma'ruf, yaitu Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Demikian kajian kita, insyaallah kita lanjutkan besok pada subuh. Tidak ada tanya jawab, sampai di sini dulu. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Donasi dakwah Yufid. Yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam.